Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo sobatku youtuber dimanapun anda berada, semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Baik, kali ini Rafcom Tech Channel akan berbagi informasi mengenai alat ukur baterai ya. Nah, depan kita ini sudah ada, kecil sekali ini ya, tidak ada 20 cm, tidak ada 20 cm ya. Nah, ini baterai tester ya, seperti ini fisiknya. Nah, ini langsung aja kita buka ya. Nah, ini buku petunjuknya ya. Nah, ini barangnya ya, seperti ini ya. Nah, gini aja ini, simpel sekali. Nah, baik, di depan kita ini juga udah ada alat peraganya ya. Ini bukunya nggak usah dibaca ya, langsung di sini ada ininya. Artinya ada semuanya di sini, ada oke, ada low, cek sebelum cas, middle, full, battery state, good, sama volt ya. Nah, ini yang ini sudah kita cas seperti biasa, aki kering ya. Orang nyebutnya aki kering, sebenarnya nggak kering sih. Ini sebenarnya ada tulisan di sini, ada tutupnya nih. Nah, tutupnya ada tulisannya do not open ya, maksudnya nggak boleh dibuka. Tapi karena saya buka karena airnya itu habis ya, artinya nggak boleh dibuka itu supaya kalau sudah rusak ya sudah gitu. Tapi kan kadang masih bisa dibetulkan ya. Ini bisa dikasih kasih air aki yang biru ya, masukkan sini sampai batasnya ditentukan, kemudian kita cas. Nah, baik, sebelum saya mau praktekkan alat ukur ini, lebih baiknya kita ukur dulu ya. Nah, kita ukur nih masing-masing baterai ini. Ini yang sudah nggak bisa digunakan ya. Ini ada di dalam UPS. Dan ini aki Supra saya, ini motor Supra X125 saya. Kemarin habis ganti dinamo starter. Setelah oke dinamo starternya, sekarang ini. Nah, ini padahal baru, ini ada dosnya nih, masih baru. Nah, kenapa kok tiba-tiba lemah? Kita buka di sininya, ternyata airnya kosong. Nah, nanti kita bahas berikutnya ya. Intinya hanya bisa ngangkat klakson saja. Awalnya sih begitu ganti dinamo starter pakai aki ini, starter oke, karena memang starter dinamo starternya masalah. Tapi hari kedua langsung nggak mau. Saya curiga di pengisian atau kiprok ya, karena langsamnya berapa, terus digas jadi naik sekitar hampir 24. Nah, sedangkan ini kapasitasnya 12 volt, ada kemungkinan overcharging, kemudian dia kering airnya. Oke, sebelum kita ukur dengan ini, untuk mengecek dari masing-masing fungsionalnya, kita akan ukur ya, ukur apa namanya, voltage DC-nya. Nah, di sini 12 lebih ya, 12 lebih. Oke, dan yang ini sama sekali nggak ada, karena memang udah putus sel ya. Kalau menurut saya putus sel, nanti bisa kita potong, kita isi dengan baterai bekas laptop ya, kita jejer gitu ya. Nah, nanti kita praktekkan dan kita videokan, kita tutorialkan. Ini baterai laptop yang beli di online 3 ribuan ada itu satu biji, atau beli baterai laptop bekas, kita ambil satu persatu, kita ukur satu-satu, yang nggak bagus buang, yang bagus kita cas. Nah, terus yang berikutnya, daripada dibuang sayang ya, kalau beli itunya juga lumayan mahal, untuk holdernya 1860. Yang ini
Nah ini 11 ya, hanya 11, makanya dia nggak mau ngangkat dinamo starter. Nah baik, setelah kita ukur dengan voltage voltmeter, kita coba sekarang ukur ini ya. Kita ukur ini. Nah, hitam ketemu minus, yang merah ketemu plus ya. Oke. Nah di sini ada lampu 2 nih, oke dan full. Oke ya. Nah ini yang tadi saya bilang sudah saya isi dan sudah saya cas sekitar 2 jam. Ini baterai UPS saya yang sudah nggak fungsi sama sekali dan sudah diakalin, udah saya kuras segala macam, nggak mau, nggak nyala ya. Dan diukur voltage-nya pun juga sama ya, nggak ada tegangannya, sekitar 1,5 volt, sedangkan ini kapasitasnya 12 volt 12 ampere. Oke, sekarang yang kuning bekas saya copot tadi sore, aki Supra X 125. Oke tapi full. Nah oke tapi full, tapi kenyataannya nggak bisa buat starter ngangkat, nggak bisa buat menggerakkan dinamo starter Supra X. Nah setelah saya cek di sini itu kosong airnya. Nah jadi nanti kita praktekkan ya, kita praktekkan dengan judul yang berbeda, dengan media ini dan judulnya berbeda, supaya sobatku YouTube itu nggak gagal paham. Jadi satu persatu case sesuai judul ya. Di sini hanya membahas tentang baterai, alat ukur baterai. Nah jadi simple ya, mudah, simple, nggak ribet bagi yang nggak. Tapi kalau pakai ini juga bisa ya. Nah tapi ini juga sama aja nih, tadi di sini juga oke, tapi belum dicoba tes starter nih, belum. Dan ini juga mengatakan oke full. Nah tapi nggak kuat starter. Ternyata sebelum saya bikin video ini tadi saya cek di sini, sekitar di sinilah airnya nih, airnya itu di separuhnya, harusnya kan fullnya di sini ya, full normal airnya itu, ada airnya. Jadi bohong kalau ada aki kering itu bukan kering, semua ditutup begini. Yang dulunya pakai puteran itu cuman sekarang tutup begini, supaya ya tahu sendirilah pabriknya. Kalau dulu kan masih bisa kita isi air aki, jalan lagi air isi ya. Jadi kalau begitu terus kan nanti pabriknya nggak produksi ya. Nah kalau yang benar-benar kering itu ya ini, yang seperti ini. Jadi sel-sel 1860 disusun berapa sel, dikasih BMS regulator, benar-benar kering karena tidak menggunakan air. Ini yang disebut baterai kering, tapi disusun ya. Misalnya ini berapa volt, berarti ininya harus berapa, terus berapa sel, 1 deret 2 ampere kali 10 deret ya, 2 kali 10 20 ampere. Nah seperti itulah. Tapi nanti ya dipraktekkan nanti di video berikut. Ini mumpung saya sebenarnya lagi sibuk padat. Ini kebetulan motor habis ganti shock breaker, habis ganti dinamo starter, nggak sempat saya videokan ya. Sayang sekali ya, bikinnya di videokan biar pemirsa tuh tahu, siapa tahu ada permasalahan yang sama yang kita miliki juga. Baik, jadi untuk pengukuran yang judul sesuai judul pakai alat ukur ini, bila nanti ketemu ini oke ya, bisa dianggap oke. Atau ini kita belum ketemu nih yang aki good ya, yang good. Nah coba saya akan coba, kemarin ada aki satu lagi itu ya, saya coba aki satu lagi. Nah ini akan saya, ini bekas Mio ya, bekas Mio. Ini kemarin tuh masalahnya apa ya, nggak bisa starter ya, nggak bisa starter. Sebenarnya bukan akinya ya, jadi bukan akinya, tapi karena businya seperti ada kerak kotoran, kalau istilahnya ngupil ya, gitulah. Ini kita coba mau cek juga, coba kita penasaran, mungkin harus pakai ini dulu ya, berapa.
Nah ini 12 lebih ya, 12 lebih. Ini dari 2019. Sebenarnya awet, tergantung dari kita ya, tergantung dari sistem pengisian. Dan jadi kalau mengenai kelistrikan, aki dan pengisian itu kita harus benar-benar teliti ya. Jangan sampai kita, wah kemarin habis ganti aki kok ganti lagi. Nah jangan sampai seperti itu dan sebagainya banyak. Nah ini low ya. Nah kenapa sampai low? Jadi gini, kemarin kasus ini Mio itu di starter terus gak hidup-hidup. Tentunya pakai elektrik starter ya, karena engkolnya sudah nggak ada Mio itu. Mio kita juga nih buat operasional di lapangan. Nah namanya nggak hidup-hidup kan tentunya pasti kita cek di busi dan lain sebagainya. Nah setelah di kotak-katrek nyari aki baru aja. Nah sebenarnya bukan nyari aki baru, mau nyoba nyopot di sini patah, rumah bautnya ini patah. Jadi akhirnya nggak bisa digunakan lagi, mau nyepit di mana bautnya kan ini udah patah ini. Nah ya kan patah. Nah emang ini betul 2019 saya tanda, ini lupa nih, ini baru 6 bulan, ini 6 bulan. Pembeliannya sih udah setahun tapi baru kita isi ya. Nih ada di sini pembeliannya, ini ngisiannya waktu itu ya masih ada nih sekali isi merah. Nah ini pembeliannya tuh 2020 betul memang 6, tapi kita pakai baru 6 bulan yang lalu lah, belum ada 6 bulan belum ada. Nah sekitar 4 bulanan lah ini, tapi memang belinya 2020 tanggal 25 16. Nah saya kalau tentang aki saya sangat detail sekali, saya ukur pakai alat ukur, nggak seperti bengkel-bengkel di motor pinggiran ya. Dan ini juga kemarin kasusnya akhirnya dibantu mereka karena saya nggak sempat dibawa ke sana, main congkel aja patah di sini. Terus mereka bilang udah ganti aki, ganti busi. Nah habislah sekitar 300.000 atau berapa tuh kemarin tuh. Nah tapi setelah kita ukur ya kenapa sampai low, karena di starter nggak hidup. Nah saya bilang coba betulin businya dulu, ternyata businya yang ngerak atau ngupil ya, seperti itu. Nah ini nanti coba malam ini saya cas ya. Ini air gimana nih air. Nah coba nanti air kita cek ya, kita cek, kita isi terus baru kita cas ya. Nah ini masih ada giniannya. Nah seperti itu. Nah kalau ini udah dari tahun 2010 baterai ini untuk UPS. Nah kita nanti belah aja untuk praktek bikin baterai sendiri dari ini ya. Ini kan air nih, bukan kering juga. Ini juga lihat orang lihatnya, oh ini aki kering, aki kering. Selama masih ada tutup itu bukan ada kering, pasti air. Hanya dia dibikin kemasan seperti ini sekarang. Kalau dulu kan seperti ini. Nah sekarang model seperti tutup, supaya nggak bisa diisi-isi, konsumen nggak bisa ngisi, nggak bisa ngecek. Sebenarnya harus diisi juga, makanya orang sering ganti. Setahun tuh paling lama masih bagus. Kalau saya pakai aki bisa 4 tahun 5 tahun 4 tahun karena perawatan terus ya. Karena ini patah ya, mau nggak mau gimana caranya nih, mau dipatri atau bagaimana ya. Oke jadi ini alat ukur lumayan ya, bisa menyimpulkan kondisi dari aki tersebut. Ini jelas low ya. Oke tapi low gitu kan, oke tapi low. Kalau tadi oke full, tapi kenapa nggak bisa angkat? Karena airnya kurang. Ini segini, cuman segini saya lihat tadi, saya senterin cuman segini. Nah ini nanti akan kita peragakan lagi ya, akan kita coba isi, cek isi dulu sampai batas maksimum, baru kita charging semalaman. Baik seperti itu informasi yang bisa kami berikan tentang alat ukur sederhana apa ya tadi namanya ya, model BJ803 ya, BJ803 ini ada di sini. Nah ini ya, nggak kelihatan ya kameranya. Nah ini BJ803 ya, model BJ803 seperti ini ya. Semoga bermanfaat informasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.